Kobaran api dan kepulan asap tebal masih membumbung tinggi dari kilang Pertamina Balongan. Upaya pemadaman dan pendinginan terus dilakukan meski api sudah dapat dilokalisasi. Petugas dari TNI, Polri, dan pengamanan internal masih melakukan siaga dalam radius 300 sampai 500 meter dari lokasi kebakaran. Kita akan langsung pantau perkembangan terkini langsung dari Indramayu. Kita akan bergabung dengan rekan-rekan Kompas TV yang ada di sana. Ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di lokasi ledakan kilang minyak RU6 Balongan dan juga Fida Alatas di posko pengungsian warga di Gor Bumi Patra. Saya akan terlebih dulu ke Dian di lokasi kilang di Balongan. Dian, hingga siang ini bagaimana proses pemadaman lalu juga pendinginan kilang yang dilakukan? Ya, Paskalis, proses pemadaman api di kilangan atau di kilang Pertamina Balongan ini seharusnya masih terus dilakukan. Karena hingga dengan siang hari ini kobaran api masih terus terjadi. Dan sayang sekali karena proses pemadaman ini tidak sesuai dengan target Pertamina yang kemarin disampaikan akan selesai pada malam hari kemarin begitu. Karena kemarin Direktur Utama Pertamina menyampaikan bahwa targetnya proses pemadaman api ini akan selesai dilakukan pada malam hari kemarin. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Paskalis dan juga saudara, bagaimana kondisi terkini kobaran api di kilang Pertamina Balongan. Seperti yang sudah Anda lihat, ini masih terjadi begitu, masih ada kobaran api, artinya memang kebakaran tangki di kilang Pertamina Balongan masih terjadi. Namun yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya Paskalis terkait dengan proses pemadaman api, kami awak media sebenarnya tidak bisa melihat dan memantau seperti apa dan bagaimana proses pemadamannya karena kami berada cukup jauh begitu dari TKP karena tempat kami melaporkan saat ini adalah dari radius 300 sampai 500 meter dari TKP karena kemarin petugas menyampaikan bahwa jarak 300 meter dari TKP ini merupakan jarak aman begitu. Dan yang perlu diketahui juga sebenarnya untuk hari kedua pasca kebakaran ada perbedaan Paskalis dan juga saudara. Kalau hari kemarin ketika kami baru sampai ini efek dari kebakaran kami rasakan ketika kami sampai itu kami masih merasakan hawa panas begitu dan juga sesekali mata sering terasa pedih karena efek kebakaran dan juga sesekali nafas kami terasa sesak. Tapi hari ini tidak terasa, mungkin juga karena didukung oleh cuaca begitu. Jadi kita masih akan tunggu Paskalis dan juga saudara bagaimana proses pemadaman api di kilang Pertamina Balongan. Apakah memang akan bisa selesai secepatnya atau sesuai dengan pernyataan Pertamina sebelumnya yang proses pemadamannya ini sebenarnya membutuhkan waktu 3-4 hari karena mengingat juga ada bahan bakar minyak yang cukup banyak terbakar. Kemarin disampaikan ada sekitar 23.000 liter jumlahnya. Paskalis. Anda juga tadi menyebut bahwa ada pengamanan dengan radius 300 meter pengamanan supaya memang itu area yang paling aman tidak didekati oleh warga. Tapi apakah ada pengamanan lebih yang dilakukan ini supaya tidak terjadi penjarahan di area kilang minyak Balongan ini? Betul Paskalis, ada pengamanan dan bahkan pagi ini kembali diperketat seperti pagi hari kemarin karena pada malam hari kemarin ini sempat longgar begitu pengamanannya. Tapi terkait dengan pengamanan untuk penjarahan, kemarin saya juga sempat berbincang dengan warga begitu terkait dengan adanya kemungkinan penjarahan pada saat mereka meninggalkan rumah karena mengungsi dan warga mengatakan bahwa terkait hal itu lebih memberdayakan sesama warga begitu. Jadi mempatrolikan pengamanan setempat untuk menjaga rumah-rumah yang kosong ketika ditinggali. Karena petugas gabungan TNI Polri dan juga Pol PP ini menjaga lokasi TKP hanya dari pagi hingga menjelang malam saja. Karena memang penjarahan rawan terjadi malam hari, maka warga secara inisiatif kemudian memberdayakan organisasi setempat untuk kemudian saling jaga. Dan untuk pengamanan di lokasi lalu lintas TKP ini juga seperti saya sampaikan tadi kembali diperketat Paskalis karena kembali mengerahkan tim gabungan TNI Polri untuk betul-betul memeriksa setiap kendaraan dan warga yang hendak melintasi agar diketahui kepentingannya begitu. Paskalis. Kalau begitu di area sana, apakah masih ada warga yang tinggal ataupun beraktivitas di sekitar area kilang?
Sebenarnya sejak hari kemarin ini sudah ada sejumlah warga yang memilih kembali ke rumahnya begitu, melakukan aktivitas normal kembali. Bahkan kemarin juga sudah ada beberapa warga yang kembali melakukan aktivitas ekonomi paskalis berjualan. Dan ini sesuai juga dengan rekomendasi dari Pertamina yang kemarin menyampaikan kalau sebenarnya pada sore hari kemarin ini warga yang mengungsi sudah bisa kembali pulang ke rumah karena area TKP Kilang Pertamina Balongan ini sudah dinyatakan aman atau tidak lagi dalam zona bahaya. Dan juga kemarin disampaikan kalau nantinya ada warga yang sudah kembali ke rumah masing-masing dan merasakan keluhan penyakit pernafasan begitu, bisa menyampaikan ke pihak Pertamina supaya nantinya bisa ditangani dan ditanggung begitu biaya medisnya begitu Paskalis. Jadi memang sampai dengan saat ini sudah cukup banyak warga yang kami pantau dari kemarin memilih kembali pulang ke rumahnya karena dirasa sudah mulai cukup kondusif. Paskalis. Terima kasih Dian Silitonga melaporkan dari lokasi di Balongan, lokasi kilang di Balongan. Tadi juga banyak warga yang sudah mulai pulang. Kita akan pantau bagaimana warga yang masih memilih untuk tetap tinggal di pengungsian. Kita akan menuju ke Gor Perumahan Bumi Patra Indramayu, Jawa Barat. Sudah ada Fida Alatas di sana. Fida, hingga siang ini apakah jumlah pengungsi ini bertambah? Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini? Apakah tetap bisa menerapkan protokol kesehatan di area pengungsian? Baik, Paskalis dan juga saudara, hingga saat ini memang belum ada penambahan jumlah pengungsi. Justru malah jumlah pengungsi ini relatif berkurang. Kalau sebelumnya di hari pertama pasca ledakan di tangki kilang minyak milik Pertamina ini ada 6 desa yang terdampak dan menyebabkan lebih dari 920 warga harus mengungsi. Maka saat ini data yang kami dapatkan dari panitia di titik pengungsian Gor Bumi Patra ini tercatat ada kurang lebih 600-an warga yang masih harus mengungsi di sini. Hal ini karena memang beberapa warga atau pengungsi ini sudah memutuskan untuk mengungsi atau berpindah tempat pengungsian ke keluarga dan juga kerabat mereka. Dan selain itu di sini juga didominasi oleh pengungsi perempuan dan juga anak-anak. Karena memang kebanyakan para laki-laki ini mereka memilih untuk tinggal di rumah karena dengan alasan untuk menjaga dan juga memantau rumah mereka. Karena pasca ledakan yang terjadi saat ini kondisi rumah warga yang mengungsi ini dalam keadaan tidak ditinggali, kosong begitu. Sementara barang-barang dan juga harta milik mereka ini masih mereka tinggalkan di rumah. Dan untuk protokol kesehatan, Paskalis, yang dikhawatirkan dari berkumpulnya massa dalam hal ini ratusan pengungsi, ini biasanya adalah terjadinya kerumunan atau kesulitan dalam menjaga jarak. Namun hal tersebut relatif tidak terjadi di Gor Bumi Patra ini karena memang lokasinya yang cukup luas untuk menampung ratusan pengungsi sehingga ini masih memungkinkan bagi para pengungsi untuk menjaga jarak dan menjaga diri agar tidak menciptakan kerumunan. Kalau untuk penggunaan masker karena memang di sini kami pantau memang relatif pada para pengungsi ini taat dalam bermasker. Namun memang ada aktivitas-aktivitas yang seperti makan, minum, dan juga aktivitas lain yang biasa mereka lakukan dalam rumah dan harus dilakukan di sini. Maka memang beberapa warga ini relatif harus melepas masker mereka saat melakukan aktivitas tersebut. Namun untuk masker, pihak panitia dan juga para relawan di sini aktif untuk membagikan masker bagi para warga, Paskalis. Fida, selain tetap menjaga protokol kesehatan, ini juga tadi Anda cerita bahwa lebih banyak warga perempuan dan juga anak yang mengungsi. Adakah kekhawatiran dari warga yang mengungsi saat ini, terutama soal pemenuhan kebutuhan mereka? Untuk pemenuhan kebutuhan di sini, Paskalis, warga mengaku, kami menanyakan beberapa pengungsi, mereka mengaku kebutuhannya terpenuhi, baik itu kebutuhan logistik maupun kebutuhan makanan. Memang ini terpenuhi begitu. Untuk MCK di sini juga tersedia beberapa titik MCK bagi warga. Jadi mereka mengaku bahwa kebutuhan dasar mereka ini terpenuhi di pengungsian ini. Karena memang kalau sebelumnya para pengungsi ini dibagi di 3 titik, tersebar di 3 titik, yakni di Islamic Center, lalu juga Pendopo Kabupaten Indramayu, dan di titik kami melaporkan. Saat ini pihak BPBD ini memfokuskan menempatkan para pengungsi di 1 titik.
Hal ini memang agar kebutuhan logistik mereka ini dapat terpantau dan juga terpenuhi dengan baik. Selain itu, Paskalis dan juga saudara, memang kendala yang dihadapi warga saat ini adalah karena banjir yang mengguyur, karena hujan yang mengguyur kawasan Indramayu sejak dini hari tadi hingga pukul 10 tadi. Ini membuat akhirnya gor tempat mereka mengungsi ini terkepung banjir, sehingga memang inilah yang menjadi kendala bagi warga karena memang akses mereka keluar untuk karena di luar ini sebenarnya ada stand-stand makanan dan juga camilan bagi warga, terutama mereka yang memiliki anak balita, begitu biasanya mereka memenuhi kebutuhannya melalui stand-stand tersebut. Namun karena dikepung banjir, hal inilah yang kemudian menjadi kesulitan warga atau pengungsi untuk memenuhi kebutuhan mereka, Paskalis. Oke, jadi ada banjir, tapi meskipun begitu beberapa kebutuhan tetap terpenuhi dan sudah ada beberapa pengungsi yang juga memilih untuk kembali ke rumah. Terima kasih Fida Alatas melaporkan langsung dari Gor Bumi Patra Indramayu, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Dian Silitonga melaporkan dari lokasi kebakaran kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman. Saudara, Kapolda Jawa Barat menyebut ada indikasi kebocoran pipa yang diduga jadi pemicu terbakarnya kilang minyak Pertamina Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Meski begitu, Pertamina menegaskan kebakaran tidak berpengaruh terhadap pasokan BBM kepada masyarakat. Area kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat terbakar pada Senin dini hari kemarin. Inilah visual udara di area kilang Balongan yang terbakar. Area yang terbakar adalah 4 tangki penyimpanan BBM yang berada di area seluas 2 hektar. Sementara luas keseluruhan kilang Balongan adalah 180 hektar. Warga yang tidak berkepentingan diminta untuk terus berada di jarak aman dari kebakaran sekitar 300 meter dari lokasi api. Polisi menduga kebocoran pipa menjadi penyebab kebakaran di kilang Pertamina Balongan. Dugaan itu disimpulkan dari hasil penyelidikan sementara di lokasi. Ya, sementara sih kalau informasi yang kami terima itu sebelumnya ada rembesan atau kebocoran di kilang tangki itu sendiri. Nah, kemudian katanya pada saat sedang proses penanganan itu juga ada petir menyambar, tapi apakah memang karena dari petir atau tidak ya? Ini proses berikutnya. Tapi sementara sih informasinya seperti itu. Ada rembesan atau bocoran dari salah satu. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menyebut, kebakaran yang terjadi di tangki penyimpanan BBM tidak berpengaruh terhadap produksi dan distribusi pasokan BBM kepada masyarakat. Setelah padam, kilang Balongan akan beroperasi seperti biasa. Jadi pada dasarnya kilang untuk memproses BBM ini aman, ya, tidak terkena dampak pemadaman. Ini luas area ini adalah 180 hektar. Yang terjadi kebakaran ada di area tangki penyimpanan BBM, ya, yang terdampak itu sekitar 2 hektar. Jadi dari 180 hektar, area kebakaran hanya 2 hektar. Area lain tadi sudah sama-sama kita lihat, keliling tadi semua aman. Nah, mengenai terus bagaimana, adakah dampak terhadap pasokan BBM, ya? Ini karena kilang bisa dioperasikan sebetulnya tidak ada dampak dari kebakaran sama sekali, maka ketika api nanti sudah berhasil dipadamkan 100%, maka kita bisa mulai melakukan startup, ya. Tentu kita cek dulu lah semuanya aman, kita lakukan startup untuk mulai mengoperasikan kilang. Dan apakah tangki penyimpanan lain terdampak? Tidak. Semua aman. Di area ini ada 72 tangki dengan kapasitas 1,35 juta KL. Nah, yang terbakar itu adalah 4 tangki dengan kapasitas 100.000 KL. Kini, Pertamina masih